Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Setelah sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah, Allah kembali pertemukan kita di masjid yang mulia ini, di majelis yang kita cintai ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu waktu terbaik di antara waktu-waktu yang ada, yaitu waktu setelah subuh sampai waktu syuruk, dan di bulan yang juga memiliki kedudukan di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Sya'ban, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban ini, sebab kata beliau, yaghfulu anhun nas, banyak manusia lalai di bulannya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sambil turun hujan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan terutama sekitar 3 pekan lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Allahumma barik lana fi hadha syahr wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Ibu aman Ibu? Alhamdulillah. Kayaknya ada tusuk-tusuk apa itu di belakang. Oh sate. Ada sate bapak-bapak ternyata. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya membahas tentang bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya, kurang lebih 3 pekan lagi. Karena ini mungkin pertemuan, kalau dilihat dari jadwalnya ya Ustaz Andi ya, kemungkinan pertemuan terakhir, maksud saya sebelum Ramadan ya kan? Minggu keempat di pekan depan kan sudah Ramadan. Nah karena itu saya ingin memanfaatkan waktu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan Masya Allah. Mau enggak? Waalaikumsalam. Tahu aja kalau ada sate di sini. Mangga bapak-bapak, mangga. Silakan. Waalaikumsalam. Enggak, silakan. Enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bapak-bapak silakan. Baik, tambah barokah nih masjid kita sampai nggak muat. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas
tentang bulan Ramadan. Nah, kan masih muat nggak nih, Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silahkan. Ada tempat tuh. Ibu-ibu muat di belakang. Muat ya. Baik. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 kunci sukses di bulan Ramadan. 3 kunci sukses di bulan Ramadan. Jadi siapa yang ingin Ramadannya sukses, ingin Ramadannya berhasil, maka 3 ini harus kita perhatikan terutama sebelum Ramadan. Disebut oleh Amr bin Qais. Amr bin Qais, salah satu ulama kita dari kalangan atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah seseorang yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Jadi memperbaiki diri itu jangan nunggu bulan Ramadan. Ya, beramal soleh jangan nunggu bulan Ramadan. Sebab kalau pengen memperbaiki diri hanya nanti di bulan Ramadan, biasanya tidak akan berlangsung lama. Misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5, 7 hari lah, bagus tuh. Nah, nanti kesananya akan oleng. Kenapa? Karena tidak dibiasakan kebaikan-kebaikan itu dari sekarang, terutama di bulan Rajab dan di bulan Syawal. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, 3 kunci sukses di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-azmu. Yang pertama disebut al-azmu. Apa itu al-azmu? Al-azmu itu adalah tekad. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain sebelum masuk bulan Ramadan adalah tekadnya. Yang punya tekad kuat untuk melakukan sesuatu di bulan Ramadan akan sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak punya tekad sama sekali. Seseorang yang punya niat kesungguhan ingin beribadah di bulan Ramadan dengan yang tidak punya tekad sama sekali akan jauh berbeda. Dan bisa dipastikan atau hampir dipastikan orang yang masuk di bulan Ramadan tanpa tekad yang kuat ingin melakukan sesuatu, ya, hampir dipastikan Ramadan akan berlalu begitu saja. Nah, jadi kita memulai Ramadan ini dengan tekad yang kuat bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan karena itu tentang tekad Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Maka apabila engkau azamta, telah bertekad, apabila engkau sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bekerjalah sambil tawakal kepada Allah. Jadi sebelum pekerjaan itu ada, sebelum pekerjaan itu kita lakukan, pekerjaan itu pasti dimulai dari tekad. Pekerjaan itu pasti dimulai dari tekad. Nggak mungkin ada satu pekerjaan tanpa tekad tertentu. Begitupun di bulan Ramadan. Kalau kita ingin Ramadan kita baik, maka harus punya tekad tentang Ramadan yang juga baik. Misalnya, saya ingin menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik sepanjang hidup saya. Nah, itu tekad. Kalau kita nggak punya tekad baik tentang Ramadan, tadi saya sampaikan, hampir dipastikan Ramadan kita akan berlalu begitu saja. Puasa sih puasa, gitu loh, tapi tidak ada makna. Tarawih sehari, 2 hari, 3 hari ikut tarawih, tapi setelah sekian hari dia tidak lagi peduli dengan tarawih. Kenapa? Karena tidak dimulai dari tekad. Dalam satu hadis diceritakan ada seorang laki-laki Arab Badui, ya, laki-laki Arab Badui yang selalu ikut pertempuran dengan Rasulullah SAW.
Diceritakan Arab Badui ini dalam satu pertempuran itu dimenangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin. Karena umat Islam menang dalam satu pertempuran, dibagikan dong oleh Rasul harta rampasan perang, ya, dibagikan harta rampasan perang. Nah, ternyata ada salah satu sahabat yang didatangi oleh sahabat yang lain sebagai petugas memberi harta rampasan perang, disampaikan kepada fulan ini, wahai fulan, ini jatahmu karena sudah ikut berperang di jalan Allah berupa harta rampasan perang. Dikasih nih. Diterima oleh laki-laki Arab ini. Oke, saya terima. Setelah diterima, utusan Rasulullah pergi, akhirnya harta ini dibawa lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia datang kepada Nabi Muhammad sambil mengatakan, wahai Rasul, apa ini? Harta ini apa? Karena saya ikut berperang bersamamu di jalan Allah, bukan untuk ini. Nah, akhirnya harta itu dikembalikan oleh sahabat ini, oleh Arab Badui ini kepada Nabi Muhammad. Aku berikan harta ini, aku serahkan harta ini kepadamu, kepada Baitul Mal, kembalikan lagi. Kenapa? Karena aku berperang bukan untuk ini, bukan untuk ghanimah, tapi supaya ada anak panah yang menembus leherku sampai ke belakang dan aku mati karena itu, kata Arab Badui. Akhirnya harta itu diterima lagi oleh Rasul dan kemudian diletakkan di Baitul Mal. Hari berganti, terjadilah perang yang lain. Terjadilah perang yang lain. Dan lagi-lagi setelah perang usai, Rasulullah mengingat laki-laki Al-Badui ini nih, yang mengatakan aku berperang bukan untuk ghanimah, tapi supaya ada anak panah yang menembus leherku sampai ke belakang dan aku mati di hadapan Allah dalam keadaan begitu. Rasulullah mengingat sahabat ini, kemudian meminta kepada sahabat yang lain, tolong cari si fulan kemarin tuh yang menolak ghanimah. Dicari, setelah dicari ditemukan sudah syahid dalam keadaan ada panah yang menembus lehernya sampai belakang. Kemudian Rasul mengatakan, setelah melihat itu kata Rasul, siapa yang jujur dengan tekadnya, maka Allah akan mengabulkannya. Ini tentang tekad. Seseorang yang punya tekad kuat ingin mendapatkan sesuatu, kalau dia jujur dengan tekad itu, maka Allah akan mengabulkannya sesuai dengan tekadnya. Dan karena itu tekad ini penting. Kita pengen apa dari bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi? Gak boleh kita menghadapi bulan Ramadan tanpa ada tekad sama sekali kita ingin lebih baik misalnya di bulan Ramadan. Kemarin pimpinan Hamas yang terakhir, siapa namanya, Yahya Sinwar. Yahya Sinwar itu saya lihat dalam satu video, usia beliau kan di atas 60 ya waktu menjabat pimpinan Hamas itu. Dalam satu video beliau mengatakan, aku tidak ingin mati karena corona seperti orang-orang beberapa tahun yang lalu. Aku nggak mau mati karena kolesterol, karena di atas 60 biasanya penyakitnya macam-macam. Nah, aku nggak mau mati karena ini, karena disebut penyakit-penyakit tertentu. Kemudian dia mengatakan di bagian akhir, aku ingin mati karena ada peluru musuhku yang menembus diriku dan aku mati karena itu. Karena usia 60 kan secara fitrah sudah dekat dengan kematian begitu ya. Dan beliau mengatakan nggak mau mati karena sakit, pengennya mati karena ada peluru yang menembus. Ternyata beberapa saat setelah itu, beberapa hari atau waktu setelah itu, beliau ikut bertempur dan kemudian kita sama-sama viralkan videonya yang tangannya terputus itu, mati syahid karena peluru musuhnya, sesuai dengan apa yang ia tekadkan. Jadi poinnya adalah tidak boleh ada Ramadan tanpa tekad. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu ya kan? Halo, nggak ada suaranya. Aman ya? Pertanyaannya adalah, tekad itu muncul dari mana? Saya ingin bertekad Ramadan ini Ramadan terbaik. Cuma kadang, saya kayaknya nggak punya tekad. Tekad ini muncul dari mana? Tekad itu muncul dari cita-cita. Oke? Tekad itu muncul dari cita-cita. Jadi, siapa yang tidak punya cita-cita,
pasti dia tidak punya tekad. Sebaliknya orang yang memiliki cita-cita tertentu, maka cita-cita itu akan mengubah tekad pada dirinya. Kalau sudah menjadi tekad itu Bapak Ibu, pikirannya akan fokus terhadap cita-cita itu. Energinya akan fokus dengan cita-cita itu. Kenapa? Karena dia punya cita-cita. Cita-cita itulah yang membentuk tekad seseorang. Oke? Jadi tekad itu muncul karena adanya cita-cita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, misalnya ada orang yang cita-citanya apa? Ada orang yang misalnya tahun depan saya harus misalnya cita-citanya mau ke mana, ke luar negeri. Luar negeri misalnya apa ya? Jepang lah gampangnya. Saya mau ke Jepang. Kalau orang punya cita-cita tahun depan mau ke Jepang, maka cita-cita itu akan membentuk tekad dirinya. Ya kan? Karena dia pengen ke Jepang di tahun depan. Maka selama 1 tahun ini dia akan berusaha bagaimana caranya dia bisa sampai ke Jepang. Apakah nabung, apakah ini, apakah sesuai dengan cita-citanya. Seseorang yang mau umroh tahun depan, pokoknya tahun depan saya mau umroh, misalnya. Itu cita-cita tuh. Maka cita-cita itu dengan sendirinya akan membentuk tekad seseorang. Pikirannya akan memikirkan terus bagaimana caranya tahun depan saya sampai di tanah suci, ya kan? Energinya akan mempengaruhi dirinya. Kenapa? Karena dia punya cita-cita. Oke, jadi tekad itu bermula dari cita-cita. Saya sedikit cerita. Dulu waktu saya aliyah gitu ya, dan saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang tidak jauh. Waktu sanawiyah, waktu SMA, saya pengen pengen kuliah, tapi kalau saya lihat orang tua saya, rasa-rasanya sulit untuk bisa kuliah setelah SMA. Kayaknya sulit untuk kuliah nih kalau pakai beasiswa, kalau pakai biaya sendiri. Nah, maka saya berpikir begini, kalau begitu saya harus dapat beasiswa. Nah, dari aliyah tuh saya sudah berpikir itu harus dapat beasiswa. Maka saya petakan tuh beasiswa saya di Indonesia. Kalau di Indonesia saya masuk LIPIA. Terus itu. Kenapa LIPIA? Karena bukan hanya gratis belajarnya, tapi saya dapat uang saku gitu. Yang kedua, di luar negeri saya bilang. Di luar negeri itu harus ke Madinah. Kalau ke Madinah nggak lulus, saya ke Mesir. Nah, gitu saya tulis. Sedang? Nah, inilah cita-cita saya yang kemudian membuat tekad saya. Gitu lah. Nggak mungkin kita pengen cita-cita kuliah di luar negeri dapat beasiswa, ke luar negerinya ke Arab pula, tapi standar bahasa Arabnya biasa gitu. Kan nggak mungkin tuh. Nah, cita-cita itulah yang mengubah tekad kita. Cita-cita itulah yang melahirkan tekad kita. Maka kalau kita tidak punya cita-cita apapun tentang Ramadan kita yang sebentar lagi, dipastikan kita nggak bakal punya tekad apa-apa tentang Ramadan, dan dipastikan juga Ramadan akan berlalu begitu saja. Maka tugas kita masing-masing mulai hari ini adalah tentukan cita-cita apa tentang Ramadan kita. Saya ngobrol dengan beberapa kawan, satu kawan saya tanya, kira-kira apa yang kamu cita-citakan tentang Ramadan nanti? Nah, jawaban dia, kata dia, saya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan nanti nih, dia pengen dicintai oleh Allah. Itu cita-citanya tuh. Kalau cita-citanya pengen dicintai oleh Allah di bulan Ramadan, pasti cita-citanya itu membentuk tekadnya dong. Tekadnya ini akan membentuk usahanya dong. Apa kira-kira yang akan saya lakukan di bulan Ramadan sesuai dengan cita-cita itu? Cita-citanya apa? Supaya Allah lebih mencintai saya di bulan Ramadan. Terserah cita-citanya apa. Ada satu lagi, seorang ibu. Kalau ini seorang ibu beneran ini. Pas ditanya, ibu kira-kira maunya apa? Cita-citanya apa di Ramadan itu? Kalau tadi pengen lebih dicintai oleh Allah, nah si ibu ini bilang, saya pengen kurus di bulan Ramadan. Kurus? Ya, bagus juga sih. Nah, kalaupun pengen kurus, saya kira nggak apa-apa, bikin 3 cita-cita.
Satu, tadi pengen dicintai oleh Allah. Dua, pengen kurus. Nah, kalau orang pengen kurus cita-citanya, pasti dong nanti di bulan Ramadan dia akan melakukan sesuatu yang membuat dia kurus gitu. Kenapa? Karena sesuai dengan cita-citanya. Dan ternyata serius. Pas saya tanya, coba itu kan cita-cita duniawi. Nah, harus diimbangi juga dengan akhiratnya nanti. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan ya dalam dialog itu supaya kurus di bulan Ramadan? Kan satu udah nggak makan tuh. Yang kedua misalnya sahurnya tidak makan nasi. Wah, bagus juga saya bilang. Nah, kalau sahurnya tidak makan nasi, nanti bukanya jangan pakai yang manis-manis. Yang benar adalah berbuka dengan kurma, bukan dengan yang manis-manis. Kalau berbuka dengan yang manis-manis itu iklan sirup, bukan hadis Nabi. Hadis Nabi yang benar itu adalah berbukalah dengan tamar, dengan kurma, bukan dengan yang manis-manis. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pasti adalah siapkan cita-cita apa tentang Ramadan kita. Jangan sampai tanpa cita-cita. Kalau tanpa cita-cita, kemungkinan juga tanpa tekad. Dan kalau tanpa tekad, otomatis Ramadan biasa saja. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi tekad berawal dari cita-cita, pertanyaan berikutnya adalah cita-cita itu dari mana sumbernya? Karena ada tuh orang bercita-cita. Ada orang yang nggak punya cita-cita kan? Makanya saya kurang setuju dengan orang mengatakan gini, Bapak. Apa termasuk saya tanamkan kepada anak saya. Apa cita-cita kamu ke depan? Ada orang bilang, saya ingin seperti air, biarkan dia mengalir. Itu nggak benar. Biarkan seperti air yang mengalir. Kalau begitu, berarti dia nggak punya cara pandang tentang masa depan dia. Berarti dia tidak punya cita-cita tentang masa depan dia. Dan cita-cita ini kalau nggak punya cita-cita berarti nggak punya tekad tentang masa depan dia. Biarkan mengalir. Kalau mengalir ke Ciliwung, gimana? Kacau tuh. Makanya anak saya juga biarkan mengalir. Nggak boleh biarkan seperti mengalirnya air. Harus kamu tetapkan, harus kamu cita-citakan, harus kamu petakan. Tahun sekian ingin apa, tahun sekian ingin apa, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, tadi cita-cita itu berasal dari apa? Ternyata cita-cita itu berasal dari pengetahuan. Saya ulangi, tekad berasal dari cita-cita, cita-cita berasal dari pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan kita tentang Ramadan, semakin kuat cita-cita kita di bulan Ramadan. Dan semakin kuat pula tekad kita tentang bulan Ramadan. Jadi sekarang kalau ditanya tentang pengetahuan, kira-kira apa yang ada dalam benak kita tentang Ramadan? Saya contohkan dulu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Orang, anak kita lah misalnya, kalau ditanya mau kuliah di mana cita-citanya, dia bilang misalnya saya pengen kuliah di UI atau di IPB deh yang lebih dekat. Saya mau kuliah di IPB. Anak ini nggak mungkin punya cita-cita kuliah di IPB tanpa punya pengetahuan tentang IPB. Nggak mungkin kalau nggak punya pengetahuan tentang IPB. Menurut dia IPB bagus misalnya. Menurut dia jurusannya yang paling bagus di Indonesia atau di Kota Bogor di IPB. Menurut dia pasti dia punya pengetahuan tentang IPB karena itu cita-citanya IPB gitu. Sama, kita nggak mungkin punya cita-cita tentang Ramadan kita kalau kita tidak punya pengetahuan yang baik tentang Ramadan itu. Maka semakin banyak pengetahuan kita tentang Ramadan, semakin kuat cita-cita kita juga tentang Ramadan. Coba sekarang pengetahuan apa kira-kira kalau kita disebut Ramadan, kira-kira apa yang ada dalam benak kita? Ramadan sama dengan apa? Yang pertama misalnya apa? Bulan puasa, oke. Bulan puasa. Apa yang menyebabkan kita semangat puasa? Nah, misalnya kata Rasulullah SAW, farhatan. Wah, hujan lagi alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa. Tadi kan disebut bulan puasa.
Bagi orang yang berpuasa itu dua farhatan, dua kebahagiaan. Satu, farhatun inda fitri, pada saat kebahagiaan pada saat berbuka. Kan kita kalau buka tuh Allahu Akbar, senang kan, buka langsung diglosor. Apalagi? Oh. Ya. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, berbahagia pada saat bertemu dengan Tuhan. Yang kedua ini besar sekali. Dia berbahagia pada saat bertemu dengan Tuhannya. Ditanya, mengapa seseorang bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya? Karena dia membawa pahala puasa Ramadan yang sangat megah, yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dia mati dalam keadaan bahagia. Nah, kalau kita punya pengetahuan begini, beda dong dengan orang yang nggak punya pengetahuan tadi. Kualitas puasanya beda, semangat puasanya beda. Gitu ya. Oke, selain bulan puasa, yang puasa itu menyebabkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, apa lagi? Tentang Ramadan misalnya. Apa dalam pikiran kita? Bulan ampunan. Cakep. Bulan ampunan. Ramadan bulan ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa karena iman dan karena dapat mencari pahala, atau siapa yang berdiri tegak menegakkan tarawih karena iman dan karena mengharap pahala, dua-duanya dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semakin banyak pengetahuan kita tentang Ramadan, itu yang akan membentuk cita-cita, itu yang akan membentuk tekad. Nah, kalau boleh saya rangkum keutamaan Ramadan yang banyak itu yang tadi Bapak sebut sebagai bulan puasa, sebagai bulan ampunan, sebagai bulan apalagi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, sebagai bulan Al-Quran yang menjadi syafaat seseorang, sebagai apa lagi, dibuka pintu surga, ditutup, banyak sekali itu. Kalau saya boleh rangkumkan pengetahuan kita tentang Ramadan yang bisa melecut semangat kita, menurut saya Ramadan itu adalah ni'matun azimatun. Ramadan itu adalah nikmat berharga. Ramadan itu anugerah yang tidak semua orang merasakannya. Yang ketemu Ramadan aja belum tentu dia merasakan itu anugerah. Karena banyak orang ketemu Ramadan, tapi tidak semuanya merasakan bertemu dengan Ramadan itu adalah ni'matun azimatun, anugerah indah, anugerah besar, nikmat yang sangat besar. Nah, dari mana kesimpulan bahwa Ramadan itu nikmatun azimah? Disebut oleh Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi kata beliau, "Lau qila li ahli al-qubur", seandainya Allah bertanya kepada orang-orang yang saat ini ada di alam kubur sana yang sudah wafat itu, kata Allah, "Tamannau", seandainya Allah mengatakan kepada mereka, apa yang kalian cita-citakan? "Latamannau yauman min Ramadan", maka mereka bercita-cita ingin bertemu Ramadan meskipun satu hari. Bayangkan, orang yang wafat tuh mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita. Kalau mereka ditanya oleh Allah tamanna, atau diperintahkan oleh Allah tamanna, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, la tamanna, maka mereka akan menjawab, yauman min Ramadan, kami ingin bertemu dengan bulan Ramadan meskipun satu hari. Itu artinya Ramadan spesial dong. Ramadan itu nikmat berharga dong, pengen ketemu meskipun sehari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang paling tahu tentang akhirat adalah orang yang sudah wafat, betul? Dibandingkan kita, yang tahu tentang akhirat mereka. Yang tahu tentang pahala dan dosa akibatnya juga mereka. Karena mereka sudah merasakan nikmat kubur dan sudah merasakan azab kubur. Dibandingkan kita mereka. Dan ketika mereka ditanya, mereka pengen ketemu bulan Ramadan. Ya kan? Ada di sini yang sudah ketemu malaikat Israel? Belum kan? Iya belum. Pasti belum. Orang masih minum apa itu?
Ya, mereka sudah ketemu malaikat Israel. Mereka sudah bertemu Munkar dan Nakir. Kita belum. Mereka yang sudah tahu tentang pahala dan dosa dengan akibatnya, ketika ditanya pengen ketemu Ramadan. Sedangkan kita yang masih hidup cuek dengan Ramadan. Maka Ramadan ni'matun azimatun. Sampai-sampai mereka pengen bertemu Ramadan. Bayangkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini bentuknya cerita. Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis ini begini, ada 3 orang, mungkin saya pernah sampaikan, ada 3 sahabat yang bestian, kemana-mana bareng. Mungkin di sini siapa Pak Soe? Sebelah lagi Pak Soe. Bestian bertiga nih, Bapak Tesa sama siapa? Pokoknya karena bukan hanya bertiga ini, bukan hanya sering ngopi bareng, tapi berjihadnya juga bareng. Waduh, udah bunyi ya? Oh ya, masih 2 jam. Baik. Tadi sampai mana? 3 orang ini sering berjihad. Kenapa? Karena cita-citanya pengen mati syahid bareng. Coba bayangkan. Sudah sampai sini. Akhirnya 3 orang ini ikut pertempuran bersama Rasul sampai akhirnya 3 orang ini, di antara 3 orang ini 2 orang mati syahid. Dalam satu pertempuran 3-tiganya ikut perang, tapi yang mati syahid cuma 2. Yang satu hidup 1 tahun sampai 1 tahun setelahnya. Setelah 1 tahun, yang orang ketiga ini baru wafat karena sakit, dan wafatnya di atas kasurnya. 2 orang sahabatnya ini 1 tahun sebelumnya wafat di medan perang. Yang menariknya adalah karena semua sahabat sudah tahu 3 orang ini bestian, wafat semua kan berarti. Ada seorang sahabat yang bermimpi. Dalam mimpinya itu, ini sahabat yang lain yang masih hidup. Dalam mimpinya itu, sahabat ini melihat 3 orang yang bestian ini dan mereka saling mengenal. Tiba-tiba yang 1 orang mati di atas kasurnya, masuk surga terlebih dahulu, baru diikuti oleh 2 orang yang mati syahid 1 tahun berikutnya. Pas bangun bingung, loh, kembali dong, harusnya 2 orang ini duluan. Baru 1 orang ini masuk surga, walaupun 3-tiganya masuk surga. Tapi yang terjadi, yang dilihat adalah 1 orang itu masuk surga, yang 2 mati syahid ini belakangan baru masuk surga. Datanglah ia kepada Nabi Muhammad SAW. Ini karena bersumber dari hadis, maka kita meyakini kebenarannya. Bukan dongeng ini. Ada dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian diceritakan datanglah laki-laki yang bermimpi ini kepada Rasul. Kok bisa, kalau bahasa kita gitu, kok bisa yang satu ini masuk surga duluan? Apa kata Rasul? Bukankah laki-laki yang terakhir ini hidup 1 tahun setelahnya dan dia bertemu dengan bulan Ramadan? Fasoma wa qoma, di bulan Ramadan dia itu berpuasa, wa qoma, dan dia menegakkan malam-malamnya di bulan Ramadan. Ternyata yang membedakan laki-laki satu dengan 2 orang sebelumnya adalah karena yang satu ini bertemu 1 tahun itu dengan bulan Ramadan. Dia beramal soleh di dalamnya, yang 2 orang lain ini tidak. Mungkin ada lagi yang bertanya, tapi kan yang 2 orang itu mati syahid. Ternyata 1 orang ini yang mati di atas kasurnya sudah mendapatkan pahala mati syahid. Kenapa? Karena dia sudah berjuang. Tapi takdirnya adalah mati di atas kasurnya. Bapak Ibu pernah mendengar sebuah hadis yang kurang lebih, barang siapa yang berniat beramal soleh, kemudian ada uzur yang menyebabkan dia tidak beramal soleh, nggak jadi beramal soleh, maka dia tetap mendapatkan pahala. Ya, kita berencana, yuk besok kita ngaji. Oke, kita ngaji. Tiba-tiba hujan lebat. Ya, karena hujan lebat, tenggorokan kita kering, bibir pecah-pecah, dan susah buang air besar misalnya. Nah, akhirnya nggak jadi berangkat, tapi sudah niat, itu sudah dapat pahala. Nah, sahabat ini juga mengapa duluan masuk surga? Karena sama-sama sudah mendapatkan pahala syahid.
Tapi satu orang ini hidup 1 tahun setelahnya bertemu dengan bulan Ramadan. Alaysa shalla ba'dahu ma kadza wa kadza salatan wa adraka Ramadan. Kata Rasul, bukankah dalam 1 tahun itu dia sholat, dia menegakkan ibadah, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan? Kata Rasul. Itulah yang disebut Ramadan ni'matun azimatun. Ini kesempatan besar Bapak Ibu. Insya Allah dengan izin Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal 3 pekan lagi. Insya Allah. Maka pengetahuan begini nih harus membentuk cita-cita. Cita-cita ini harus membentuk tekad. Tidak boleh Ramadan tahun ini berlalu begitu saja. Tidak boleh Ramadan tahun ini tidak bermakna. Harus menjadi Ramadan terbaik. Terus terserah cita-citanya apa saja. Ada nggak yang sekarang kepikiran biar jadi hikmah buat yang lain? Kira-kira saya pengen apa di bulan Ramadan? Cita-citanya. Kalau tadi kan dicintai oleh Allah. Mungkin saya pengen Ramadan ini saya pengen bersih semua dosa-dosa saya. Itu mungkin juga kan? Ya, pengen bersih dosa-dosa saya. Pengen dicintai itu tadi tuh, pengen dicintai sama Allah tuh, dahsyat banget itu cita-cita. Ada nggak yang ngasih pendapat satu aja, ibu atau bapak? Cita-cita Ramadan ini mau apa? Selain tadi ya ibu-ibu ya, selain kurus tadi, pengen kurus. Selain itu, apa ada nggak yang sekarang kepikiran? Cita-cita saya apa gitu? Nggak ada. Mudah-mudahan sih nggak ada. Mudah-mudahan masing-masing tetap punya cita-cita. Oke, tugas kita ingat tetapkan cita-cita itu. Karena tanpa cita-cita kita tidak punya tekad. Oke, masih kuat ya? Kita percepat deh. Tadi sudah bunyi. Yang pertama tadi tekad. Yang kedua kita percepat. Setelah tekad adalah at-takhtit. Takhtit. Apa itu takhtit? Perencanaan. Bapak Ibu, setelah kita punya pengetahuan itu membentuk cita-cita, cita-cita itu membentuk tekad yang kuat. Yang kedua setelah tekad adalah at-takhtit, perencanaan. Rencanakan amal gacoan kita nanti di bulan Ramadan. Gacoan, andalan. Nah kalau gacoan nanti Bapak Ibu mikirnya kayak yang lain tuh. Ini andalan jadi itu. Amalan andalan. Cari atau tetapkan amal apa, amal andalan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan cita-cita sebelumnya. Yang cita-cita itu membentuk tekad kita. Kalau tadi Bapak Ibu, cita-citanya adalah tahun ini, Ramadan ini saya ingin membersihkan diri dari semua dosa-dosa saya. Misalnya, saya ingin bertemu nanti dengan Allah pada saat wafat, sudah bersih dari dosa-dosa. Kapan saya bersihkannya? Di bulan Ramadan. Misalnya cita-cita gitu. Kalau punya cita-citanya begitu, tekadnya begitu, otomatis perencanaannya sesuaiin dong. Nah, Bapak Ibu tulis satu misalnya. Kalau puasa kan pasti satu misalnya. Selain itu apa perencanaannya? Sholat apa? Apa Pak? Apa maaf? Oh keren, khatam Quran, bener. Khatam Quran, cakep. Nomor 1, khatam Quran. Berapa kali Pak? 2, 3, 4, 5, 6, 10. Sedapatnya. Bagus. Nah itu tuh tergantung banget dengan tekad. Karena saya pengen diampuni, keren. Khatam Quran. 1, khatam Quran. Tapi perlu ditentukan targetnya. Khatam Quran berapa kali? Misalnya, kalau pengen satu Ramadan 1 kali, berarti 1 hari 1 juz. Ditentukan tuh. Kalau misalnya pengen 2 kali, berarti 2 juz. Dan begitu seterusnya. Ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan disesuaikan dengan tekad tadi mau apa gitu loh. Kan nggak mungkin cita-citanya, tekadnya tadi saya ingin diampuni dosa-dosa saya di bulan Ramadan ini bersih. Sudah
apa namanya, perencanaannya habis subuh tidur, siang tidur, habis buka tidur. Kan nggak cocok gitu. Antara tekad cita-cita dengan perencanaan, sesuaikan dong pengennya apa. Ya, itu baru satu. Dua, apalagi Bapak Ibu selain khatam Quran, tarawih. Targetnya 30 hari atau 29 hari. Jangan dibikin target 10 kali. 30 hari, 29 hari. Kalau punya target begitu, perencanaan begitu Bapak Ibu, punya tekad begitu, insya Allah, godaan apapun kita tetap akan tarawih. Kenapa? Karena dari awal sudah punya tekad. Karena dari awal sudah bikin perencanaan. Ya kan? Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti kita masuk bulan Ramadan, pas sudah 10 hari, apalagi sudah masuk 15 hari, apalagi sudah masuk 10 hari, banyak godaan. Makanya BKM sering mengingatkan kan, sudah mulai banyak kemajuan, safnya ternyata semakin maju misalnya. Itu sering disampaikan tuh, kenapa? Ya itu tadi tuh, karena orang akan bergeser, orang akan tidak istiqomah. Kenapa yang membuat tidak istiqomah? Karena ini tidak dimulai dengan tekad, tidak dimulai dengan perencanaan. Kalau kita bikin perencanaan dan bikin tekad, tidak boleh ada satu malam tanpa tarawih, insya Allah kita bisa menjalani. Walaupun bukber tiap hari. Kan biasanya bukber, apalagi sekarang nih saya aja Ramadannya belum nyampe, undangan bukber sudah banyak. Saat ngisi bukber alumni SMA ya, satu lagi alumni PAUD ya, alumni TK, alumni semua. Pokoknya banyak nih tuh kumpulan bukber. Nah, kalau bukber itu potensi kita nggak sholat tarawih secara berjamaah. Tapi kalau kita punya tekad dari awal, kita punya perencanaan dari awal, tidak boleh ada satu malam tanpa tarawih. Kita pulang karena ingin silaturahim sudah selesai, buka bersama sudah selesai, pulang nggak bakal tidur. Kenapa? Karena punya perencanaan, punya tekad. Nyampe rumah jam 9, oke lah istirahat dulu 15 menit, ngopi dulu biar seger. Habis ngopi, Allahu Akbar, walaupun sendiri. Kenapa? Karena punya perencanaan. Oke? Kalau nggak punya perencanaan akan lewat tuh. Bukber pertama nggak tarawih, nanti ada bukber kedua nggak tarawih lagi, bukber ketiga, dia nggak peduli. Kenapa? Dari awal dia nggak merencanakan, dari awal dia nggak punya tekad. Ya, nanti apalagi 10 hari terakhir, yang harusnya kita bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir misalnya, akan banyak godaan tuh. Godaan ibu-ibu nastar sudah ada di mana-mana. Apalagi ya, diskon mudik. Bukan nggak boleh, silahkan tentukan makanan lebarannya, silahkan tentukan baju lebarannya, silahkan itu bagian dari kehidupan kita, tidak dilarang. Tapi jangan sampai kita lalai di 10 hari terakhir. Jadi sekali lagi kembali ke tema, tentukan satu, sholat tarawih 30 hari. Yang kedua, khatam Quran minimal 1 kali. Apalagi sodakoh setiap hari. Naro iftar, takjil di masjid tiap hari. Woi, keren itu. Perlu ditulis, perlu dicatat, perlu ditetapkan dari sekarang. Ya, beli air itu gini nih. Begini 1 dus, taruh masjid. Itu kan bisa dinikmati oleh orang yang tarawih, oleh orang yang iftar sekian hari. Kalau habis taruh lagi, wah gitu, cakep tuh. Ya, apalagi 4, nambah rokaat sholat malam sebelum sahur. Cakep. Jadi pas kita bangun sahur, yang dipikirkan bukan cuma makan. Bangun, makan belum sahur. Bangun, yang dipikirkan dulu, ini saat terbaik kita minta ampun. Bangun, kita kan rata-rata bangun sahur kan. Sayang banget kalau cuma pikiran kita saat sahur itu makan. Walaupun sahur itu barokah, tapi sangat sayang bangun
tambah 2 rakaat misalnya. Paling 10 menit, kurang malah 7 menit. Ya. Setelah 2 rakaat, di saat keheningan malam tuh, kita berdoa, kita beristighfar. Paling 3 menit, jadi 10 menit. Baru setelah itu, sahur. Nah, kalau kita petakan, kita tulis, kita rencanakan setiap hari begitu, keren. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Terus, bisa dibikin 10, bisa dibikin 15, dibikin terserah. Yang penting petakan, tentukan amal andalan kita sebagai perencanaan. Termasuk iktikaf, tulis tuh. Ya sesuai kemampuan, sesuai dengan kelapangan dan sesuai kemampuan. Iktikaf 10 hari, kalau nggak mampu 7 hari, kalau nggak mampu 5 hari, kalau nggak mampu 3 hari, kalau nggak mampu 1 hari. Minimal 1 malam misalnya. Bapak Ibu, misalnya saya setiap Ramadan dengan keluarga, itu pasti ada waktu iktikaf bersama. Minimal di malam 27. Saya, istri, anak bawa semua. Misalnya begitu. Ya, baik, kita percepat. Terakhir, tadi yang pertama apa? Al-azmu, tekad. Yang kedua, at-takhtir, perencanaan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah setelah tekad, setelah perencanaan. Tekad dan perencanaan ini sebelum Ramadan, ingat, sebelum Ramadan. Nah, yang ketiga ini pas waktu Ramadan. Apa? Al-ijtihad. Apa itu ijtihad? Kesungguhan. Tekadnya sudah, perencanaannya juga sudah matang. Setelah itu ketemu Ramadannya. Pas Ramadan, al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Bapak Ibu, kesungguhan ini ada 3 unsur, saya percepat. Tadi kan yang ketiga kesungguhan. Kesungguhannya sendiri ada 3 unsur. 1, niat. 2, sabar. 3, muhasabah atau evaluasi. Oke, apa tadi? Sungguhan itu niat, sabar, evaluasi atau muhasabah. Niat ini sebelum melakukan. Sabar ini saat melakukan. Evaluasi atau muhasabah ini sedang atau setelah melakukan. Jadi berawal dari niat kita pengen sungguh-sungguh. Yang kedua, kita sabar pada saat sungguh-sungguh. Karena nggak mungkin kita bisa menyelesaikan 1 hari 1 juz kalau tidak ada kesabaran untuk melewatinya. Duduk, kuat mata, kuat pinggang. Itu kalau nggak sabar nggak bakal selesai. Kita sabar, apa nih, scroll sekian waktu. Nah, giliran Quran, misalnya capek dan begitu. Nah, kalau nggak sabar dengan Quran, nggak mungkin selesai 1 juz 1 hari. Maka perlu sabar. Kalau nggak punya kesabaran yang cukup, nggak mungkin kita tarawih 11 rakaat atau di sini berapa? Nggak usah. 23 atau 11. 9 atau 23. Ngomongnya Ustaz 23. Oh 11. Alhamdulillah. Kalau nggak sabar, nggak mungkin selesai itu 11. Nggak mungkin tuh selesai 23. Nggak mungkin tuh selesai puasa. Coba kalau puasa kita nggak sabar, di tengah hari kita buka. Kalau nggak puasa ya, kalau nggak sabar, ya kan? Dan begitu seterusnya. Sabar. Yang ketiga tadi terakhir evaluasi, muhasabah. Nah, evaluasi ini Bapak Ibu penting. Kenapa? Tadi dikit lagi setengah menit lagi. Misalnya begini, kita sudah masuk 10 hari, kita sudah masuk 20 hari, kita sudah masuk 10 hari terakhir dan begitu seterusnya. Saat Ramadan itu sudah masuk sekian hari, kita perlu lihat apa yang kurang. Kalau sudah masuk 20 hari, harusnya kalau 1 hari 1 juz, tilawahnya sudah masuk juz 20 dong. Tapi kalau di hari ke-20 ternyata masih 10, nah, kita evaluasi dong. Oh, berarti masih kurang nih. Genjot, kencengin kapan di 10 hari terakhir. Nah, evaluasi itu penting. Pas 10 hari Ramadan bagus, masuk ke 20 hari Ramadan, waduh, ternyata sedekah saya 5 hari terakhir nggak saya lakukan. Nah, itu evaluasi itu. Berarti diperbaiki. Gitu. Dan begitu seterusnya. Poinnya Bapak Ibu semua, saya kembali mengingatkan kata Al-Imam, kata
Amr bin Qais, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah mereka yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Di antara cara kita memperbaiki diri adalah ini, 3 kunci sukses ini kita persiapkan. 1, tekad. 2, perencanaan. 3, kesungguhan. Terima kasih, itu dulu deh. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau bertanya boleh, Ibu, Bapak, kita kayakan kajian kita dengan pertanyaan boleh. Mudah-mudahan ada jawabannya. Kalau nanti nggak ada jawabannya, Pak Tesa yang harus jawab. Mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak. Saya mau tanya, kalau kita baca Al-Quran yang sampai kalau kedua, saya pernah dibaca tiba-tiba saya pengen kencing. Ya. Saya berkencing, 3 waktu lagi saya baca lagi. Boleh tidak? Teman. Saya Baca Quran. di HP. Oh, lewat HP boleh apa tidak? Yang kedua, kalau lagi baca Quran pakai HP, Saya pengen kencing. kencing. Saya kencing, berkencing aja, tidak waktu lagi. Oke. Baca pakai HP. Oke. Baik. HP itu para ulama kita mengatakan dia bukan mushaf. Kenapa? Karena di dalam HP ada Al-Quran kita kan, ada mushaf Quran. Tapi ada foto kita juga. Jangan-jangan banyakkan foto daripada banyakkan foto. Ada apa lagi? Ada WA, ada dan begitu seterusnya. Jadi dia bukan mushaf. Jadi pertanyaannya boleh apa tidak? Boleh. Tapi interaksi HP yang ada Qurannya dengan mushaf yang murni itu berbeda. Jadi boleh baca Quran dengan ini, tapi misalnya memegangnya tidak harus punya wudhu. Kalau kita mushaf kan mayoritas ulama ya, saya ngomongin mayoritas ulama, terutama dalam mazhab Syafi'iyah, kita megang mushaf Quran, mushaf itu dalam keadaan wudhu dalam mazhab Syafi'iyah gitu kan. Nah kalau ini tidak harus wudhu. Ya, membacanya juga silahkan baca saja. Jadi pertanyaan 1 dan 2 boleh. Bolehkah saya baca Quran dengan mushaf? Dengan HP? Boleh. Yang kedua tanpa punya wudhu? Boleh. Kenapa? Karena ini bukan mushaf. Sekali lagi itu dalam mazhab yang mengatakan megang mushaf harus punya wudhu. Jadi boleh. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira bagus juga di HP kita punya mushaf ya. Punya apa sih istilahnya? Digital ya. Quran digital. Kadang kita sangat butuh tuh. Misalnya di atas mobil, ya kan, daripada nganggur, dengan baca Quran, ya kan, pada saat dan begitu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Mangga. Jabatan pertama ada yang saya catatkan, Ustaz menandakan kalau tanya sama banyak yang bersyukur apa yang mau dilakukan dan juga berdasarkan mereka yang ingin kembali ke dunia dan berupa Ramadan. Tapi di banyak kajian-kajian orang katakan kalau manusia ditanya dia akan kembali ke dunia, mereka rata-rata menjawab sedekah. Jadi kita terus saja. Yang kedua yang tentang 3 sahabat yang Mesias itu Ustaz pernah Ustaz mengatakan di sini ada cerita sahabat yang Mesias, tapi konteksnya itu Ustaz waktu itu menjelaskannya tentang sholat. Jadi yang 3 Mesias itu yang wafat terakhir itu karena dia banyak melakukan sholat. Nah, jadi yang mana nih Ustaz yang betul apakah dia Mesiasnya dia wafat terakhir tapi masuk surga dan sholat, karena dia bertemu Ramadan? Karena 2 cerita ini ada beda di proses satu sama hadis. Saya sih sambil awal saya semuanya. Tapi kan nggak mungkin Rasulullah mau sekali 2 gitu. Itu aja semua yang saya. Baik, Pak Iman.
Yang pertama, perkataan idza qila li ahli kubur tamannau fatamannau apa idza qila li ahli kubur tamannau, seandainya dikatakan kepada ahli kubur bercita-citalah kalian, fatamannau yauman min Ramadan, itu bukan perkataan saya tapi perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi, dan ini bukan hadis, bukan juga di dalam Al-Quran, tetapi beliau menyimpulkan, tadi redaksinya lau, seandainya, berarti ini tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Tidak dijelaskan oleh Allah, tidak dijelaskan oleh Rasul, tapi lau, seandainya. Jadi seandainya Allah memanggil, mengumpulkan orang-orang yang wafat, orang yang wafat ditanya kamu mau apa, niscaya mereka akan serentak mengatakan satu, apa? Pengen ketemu bulan Ramadan. Jadi ini bukan hadis, ini bukan Quran, tapi pernyataan dari Imam Ibnul Jauzi yang dia pahami, beliau pahami dari banyak ayat, banyak hadis tentang keutamaan Ramadan. Di antara keutamaan Ramadan masuk ke yang dua. Di antara keutamaan Ramadan yang tadi saya sampaikan 3 orang besti tadi. Sudah sampai sini. Jadi bukan hadis, bukan Quran, tapi pemahaman Imam Ibnul Jauzi tentang keutamaan bulan Ramadan. Sudah sampai sini? Masih tentang yang nomor 1, disebut di dalam Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum al-maut dan berinfaklah kalian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Jadi ada orang-orang yang sudah wafat, kemudian mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala, kemudian betul dari Pak Ibu katakan, orang-orang ini mengatakan, ya Allah, kami ingin kembali ke dunia, ngapain? Fa asaddaqa. Dalam surah Al-Munafiqun, kami ingin bersedekah. Fa akun minas salihin, dengan begitu kami menjadi orang saleh. Ayat ini pasti benar. Yang mengatakan bahwa orang-orang ahli kubur itu ingin sedekah kembali ke dunia, benar. Tapi menurut saya tidak sama sekali bertentangan dengan keinginan lain, yaitu mereka ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Itu sama seperti ketika Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling baik? Hadisnya 1, 2, 3, beberapa macam. Pertanyaannya sama, di banyak riwayat jawabannya beda-beda. Bukan saling bertentangan, misalkan satu hadis mengatakan as-sholatu ala waqtiha, amal apa yang paling afdal? Sholat tepat waktu. Di hadis yang lain, amal apa yang paling afdal? Shadaqatun fi Ramadan. Di hadis yang lain dikatakan idkhalus surur alal akhirin, membahagiakan orang lain. Loh, pertanyaannya sama, tapi riwayatnya beda-beda dalam jawaban. Itu tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Berarti amal yang afdal itu di mata Allah, 1, sholat tepat waktu, 2, memberi kebahagiaan. Pagi-pagi sudah dikasih sate, wah, itu bahagia. Nah, itu amal terbaik. Atau yang ketiga tadi, amal yang terbaik itu adalah tadi saya sebut apa? Apa tadi? Idkhalus surur al-akhirin. Apa tadi yang saya sebut? Ya, sholat tepat waktu, sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Nah, semua ada hadisnya. Nah, ini juga menurut saya tidak saling bertentangan. Ketika saya menyampaikan pendapat Ibnul Jauzi, orang mati itu pengen ketemu Ramadan, tidak menafikan keinginan mereka juga bersedekah. Ketika saya menyampaikan ayat ini, orang yang wafat itu pengen sedekah, tidak menafikan pengen juga ketemu dengan bulan Ramadan. Apalagi kalau sedekahnya di bulan Ramadan. Kurang lebih begitu jawabannya. Yang kedua, tentang hadis yang bestian. Hadis yang bestian ini berkaitan tentang keutamaan bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad
ya, dan ditulis oleh banyak para ulama tentang hadis itu, diantaranya dalam kitab ini Ruhus Syam. Oke. Nah, saya tidak tahu pasti kalau saya dulu pernah menyampaikan itu dengan apa kesimpulan keutamaan sholat ya. Itu saya juga ya. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang saya tahu ya, ini berkaitan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kalau dulu saya pernah menyampaikan dan saya tidak tahu betul terjadi. Kalau itu pernah saya sampaikan dan ternyata berbeda dengan itu, berarti yang benar ini. Ya, jadi yang belakangan, gitu ya. Walaupun sebenarnya redaksinya juga, kan redaksinya saya bacakan. Kata Rasul SAW di bagian akhir ya, kata Rasul, alaisa shalla ba'dahuma kadza wa kadza salatan, bukankah dia hidup 1 tahun setelahnya dan dia sholat di dalamnya, sudah wa adraka Ramadan, dan dia juga bertemu dengan bulan Ramadan, fasamahu, kemudian dia berpuasa di dalamnya. Memang ada redaksi sholat juga di situ, gitu ya. Tapi yang disampaikan oleh para ulama adalah tadi yang lebih kuatnya adraka Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dia sholat, dia juga berpuasa. Jadi ketemu Ramadan, di dalamnya dia sholat, di dalamnya dia sedekah, di dalamnya dia puasa, di dalamnya beramal soleh, menjadi kumpulan amal soleh yang besar. Kenapa? Karena bertemu dengan bulan Ramadan. Inilah yang menyebabkan farhatun inda liqa'i rabbih. Dia senang ketika bertemu Tuhannya. Karena amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab Iman. Sami-sami. Ada lagi? Ibu-ibu belum? Nah, kan benar. Mana? Apa Bu? Mengutamakan khatam atau tahsin? Oke. Sudah. Saya menjawab sebagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata beliau, hukum asalnya adalah membaca Quran itu lebih sedikit tapi memaknainya dengan baik. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk kita amalkan. Sudah, itu hukum asalnya. Jadi hukum asalnya sekali lagi, baca Quran sedikit nggak apa-apa, tapi kita memahaminya. Kalau sudah dipahami, kita bisa mengamalkannya. Itu hukum asalnya. Tapi kata beliau, khusus di bulan Ramadan, boleh memperbanyak baca, dan bahkan menurut beliau lebih afdal. Banyak baca walaupun tidak paham. Jadi ngejar khatamnya. Kenapa? Karena ngambil keutamaan waktu. Waktu apa? Yaitu Ramadan. Ya, lebih bagus sih banyak paham. Gitu ya. Banyak tahsinnya tahsin detailnya ya. Kan baca tahsin itu ada 3 level. Ada yang cepat, ada yang sangat lambat, ada yang pertengahan. Gitu ya. Tahsinnya bacaannya tetap betul, tapi levelnya cepat gitu ya, karena ingin mengejar khatam. Menurut Imam Ibnu Ibnu Rajab Al-Hanbali itu boleh dan bahkan lebih baik ya, khusus di bulan Ramadan. Allah. Kalau ngomong perlu atau tidak perlu, perlu. Kalau pertanyaannya perlu ya perlu. Tapi ibu mau milih mana? Ngejar tilawah selesai apa sedikit plus terjemahan. Di bab ini menurut Ibnu Rajab, kalau mau milih banyak baca Quran tanpa memahaminya, bagus khusus di bulan Ramadan karena ngejar khatam gitu ya. Oke, baik. Ya. Hatam rame-rame itu definisinya apa? Iya, maksudnya hatam rame-rame itu
satu juz, 30 orang selesai. Iya enggak, maksudnya saya satu halaman. Oh enggak. Iya diterusin kan, saya satu halaman. Setelah itu Ustadz dua halaman, halaman kedua, halaman ketiga, halaman sampai 10 orang selesai. Gitu kan? Daripada saya baca sendiri, halaman saya sendiri, halaman 2 sendiri, halaman 3 sendiri gitu kan? Oke? Iya di rumah. Kalau dilihat dari berapa banyak bacaannya lebih baik sendiri dong. Karena kalau rame-rame saya kebagian satu halaman kan, yang pas Ustadz baca saya ngopi. Yang ketiga gitu. Nah sebenarnya model-model begitu itu untuk memudahkan daripada kita tidak baca sampai hatam. Kalau ditanya lebih baik mana, lebih baik yang sendiri. Oh dua-duanya kalau bahasa. Ya. Oke. Bagus tuh. Kalau barang-barang satu ada yang koreksi. Kalau barang-barang 2 ada ruh berjamaahnya. Ya, walaupun nggak bisa ngopi kan? Ya, karena Ramadan. Jadi ya, hukum asalnya menurut saya lebih baik yang sendiri. Kenapa? Kalau sendiri dia semua halaman dia baca. Tapi ketika bersama-sama belum tentu dia baca yang bukan jatahnya. Ya. Tapi perlu Bu di rumah baca, punya juga di masjid untuk menguatkan silaturahim, ya, untuk memakmurkan masjid misalnya. Boleh. Oke? Iya, dua-duanya. Oke, cukup ya. Cukup, terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perilaku. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.